Selain para pengeroyok, sosok yang hampir menelanjangi Ade Armando kini menjadi sorotan. Wajahnya pun terekam kamera warga saat dirinya dengan beringas melucuti celana pegiat media sosial tersebut. Tak hanya dibuat babak belur, Ade Armando pun nyaris ditelanjangi. Celana panjang yang digunakan sang dosen Universitas Indonesia itu pun dilucuti. Video detik-detik bagaimana Ade Armando nyaris ditelanjangi pun terekam dan viral di media sosial. Dalam postingan akun Twitter @suhindarnandar9 terlihat Ade Armando tersungkur di tanah dengan kondisi babak belur. Namun seorang pria berambut gondrong pirang dan bertopi dengan santainya melucuti celana Ade Armando. Setelah berhasil melucuti celananya, pria tersebut terlihat menyeret tubuh Ade. Melihat hal tersebut, massa yang bersimpati meminta agar menghentikan aksi pengeroyokan tersebut. Sementara itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli menyebutkan ada oknum yang memanfaatkan keadaan saat melucuti celana Ade Armando. Diduga saat itulah pria berambut gondrong itu hendak merampas HP Ade Armando yang dikantongi di celananya. Menurut Guntur, saat HP Ade Armando nyaris dicuri, sosok driver ojol datang menjadi penyelamat. Video sang driver ojol saat di dekat pria berambut gondrong itu pun terekam kamera. Ojol tersebut kemudian mengambil handphone Ade dan mengantarkan ke kantor korban. Penanganan kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando terus bergulir. Terkini pihak kepolisian didesak agar segera menangkap emak-emak yang memprovokasi massa. Disebutkan aksi emak-emak dalam rekaman video membuat massa terpancing mengeroyok Ade Armando. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ade Armando, Aulia Fahmi, pada Kamis 14 April 2022. Aulia mengungkapkan pihaknya sempat melihat ada emak-emak saat sebelum massa mengeroyok Ade. Emak-emak itu memprovokasi massa dengan menyebut Ade sebagai buzzer hingga penista agama. Dengan provokasi itu, massa yang termasuk sekelompok oknum ini lantas berkerumun hingga terjadi pengeroyokan terhadap Ade Armando. Aulia menambahkan oknum-oknum baik yang melakukan provokasi maupun yang terlibat aksi pengeroyokan secara langsung harus segera diusut dan ditangkap. Ia juga mendesak polisi agar para oknum penyusup dalam demo mahasiswa ditindak tegas. Sehingga dengan adanya tindakan tegas dari polisi, maka diharapkan tidak terjadi kembali kasus serupa. Sementara itu, kuasa hukum Ade Armando lainnya, Andi Windo, berujar oknum yang mengeroyok kliennya sudah terdata. Ada sekitar lebih dari 10 orang dengan perannya masing-masing. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa ini. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi tersebut berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah hingga terlihat tak memakai celana. Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang.